Ya, selamat malam sekali lagi untuk Q&A tanya jawab parenting keunikan anak. Pertanyaan pertama saya akan jawab. Anak saya flekmatik, Pak, tapi tidak seperti yang Bapak ceritakan. Ceritakan kalau dapat nilai jelek bukan tenang malah stres, padahal saya sudah kasih les sesuai keinginannya. Ya, bisa-bisa bukan flekmatik. Jadi assessment-nya karena manusia itu tidak satu ya. Jadi misalnya dia mungkin kalau stres itu biasanya cenderung ke melankolik. Ya, kalau nilainya jelek stres itu ya. Kalau flekmatik itu nilainya jelek cuek aja. Punya kesalahan cuek aja. Jadi kalau dia cuek bukan flekmatik. Jadi coba dites ulang ya. Kalau atau di asesmennya dengan misalnya bukan ganti kalau tadinya temperamen dasar ganti DISC karena kalau DISC itu biasanya pakai persentase. Jadi mungkin dia flekmatiknya kan dominan, intim, stabil, cermat. Jangan-jangan dia cermatnya malah 30% atau 40%, lalu stabilnya 20%. Ya. Jadi kalau orang flekmatik itu ya ciri-cirinya seperti yang tadi. Kalau tidak seperti tadi, berarti bukan flekmatik. Jadi, sanguin itu seperti itu, melankolik seperti ini, enggak seperti ini, ya berarti bukan flekmatik gitu ya. Jadi bukan flekmatik. Memang definisi flekmatik itu ya flekmatik seperti ini itu memang jadi dengan mengenal oh sanguin cirinya begini, flekmatik cirinya begini. Nah, sekarang Bapak Ibu amati anak-anaknya. Kalau anaknya udah di atas 10 tahun, bisa tes Google sendiri asal anaknya mengerti arti pertanyaan, itu tes gratis ya, linknya udah saya bagi di WA group, nanti akan ketahuan. Atau mau lebih akurat ya bisa ke assessment ke psikolog atau konsultan supaya anaknya diamati dan dites, kalau bisa yang sampai dengan persentase. Jadi dia flekmatiknya berapa persen, gitu ya. Jadi kalau dasarnya itu sebenarnya pengertian flekmatik ini, sanguin ini, melankolik ini tadi. Lalu ciri-cirinya udah. Nah anak kita tuh cirinya mana? Oh dia punya ciri-ciri sanguin 2 biji, dia punya ciri melankolik 8 biji, dia punya ciri flekmatik sekian biji. Oh berarti dia melankolik, flekmatik, baru kolerik gitu ya dengan persentase. Nah, itu saat itu psikolog yang akan menghitung gitu ya. Tapi kalau misalnya anak saya flekmatik tapi ciri-cirinya nggak kayak flekmatik, berarti bukan flekmatik gitu ya. Jadi itu salah assessment atau salah kesimpulan. Jadi mungkin saran saya coba di assessment yang lain. Nah, yang pasti muncul sekarang kalau dia nilainya jelek, dia stres. Oke, orang yang stres dengan prestasi itu biasanya orang perfeksionis, berarti orang melankolik. Nah, tergantung dia melankolik berapa persen ya. Nah, sekarang kalau sudah ketemu sebenarnya ya, atau kalau enggak ya dari ciri-ciri anak saya nilainya jelek stres itu, udah itu orang sanguin. Kolerik juga enggak stres. Orang melankolik yang stres dengan hasil karena orang sanguin melankolik ya, melankolik itu perfeksionis. Orang sanguin itu easy going, ya, easy way, yang gampang, happy way, ya, pokoknya happy aja udah gitu ya. Dia stres tapi dia bisa menyembunyikan. Kalau stresnya kelihatan itu melankolik, nggak bisa menyembunyikan. Orang sanguin bisa stres kayak saya, gitu kan. Orang tua sakit, sekarang di ICU, nggak ada kemungkinan sembuh gitu. Saya punya rasa stres nggak ada, tapi saya bisa menyembunyikan. Kalau melankolik pasti nggak bisa menyembunyikan stresnya. Jadi kalau anak ini ketahuan stres, sedih, sensitif, itu udah melankoliknya banget gitu ya. Tinggal nanti flekmatiknya berapa persen. Nah, baru setelah itu nanti untuk menghadapi ini setelah hasil asesmennya pasti. Karena kalau ini yang bertanya ini salah deteksi ya, anaknya dikira flekmatik, padahal melankolik, kita ngasuhnya salah loh. Motivasinya salah, ngasuhnya salah, karena nanti ini berdasarkan ini cara memotivasinya berbeda, cara mendisiplinnya beda, ya, cara mendorongnya beda, hukumnya beda. Jadi menurut saya ini kalau hasil assessment nggak sama dengan ciri-ciri, silakan di assessment ulang, ya. Kalau gitu saya langsung ke pertanyaan berikutnya dulu. Bagaimana kita mengetahui karakter anak dan sejak usia berapa? Apakah temperamen dasar itu bisa berubah dari sanguin ke melankolik misalnya? Bisa, ya. Jadi boleh baca buku judulnya Temperamen yang Diubahkan. Kalau pergi ke toko buku Kristen atau di Google aja sekarang era online ya, pengarangnya Tim LaHaye dan itu sudah diterjemahkan. Tapi tetap dengan nama Tim LaHaye, ya, Metanoia yang menerbitkan terjemahannya. Temperamen yang diubahkan. Jadi sanguin, flekmatik, melankolik, kolerik itu temperamen dasar
atau DISC, dominan intim stabil cermat, itu bisa berubah. Yang tidak berubah cuma setan sama Tuhan aja. Nah, kalau berubah ngapain Pak di assessment? Assessment itu tujuannya kalau untuk parenting saat ini. Kalau itu untuk pekerjaan saat ini. Jadi misalnya orang melamar pekerjaan, nanti sama HRD kan dites. Oh, ini sanguin, cocoknya marketing. Kolerik, mimpin, leader. Oh, ini melankolik, teliti, marketing, pembukuan gitu ya. Pak, anak saya pragmatik, Pak, tapi idenya banyak banget. Ya kalau orang idenya banyak berarti bukan pragmatik gitu ya. Jadi jangan jadi orang dianalisa, lalu ketahuan ciri-ciri, lalu dikategorikan gitu ya. Nah, tapi itu bisa berubah, bisa. Makanya itu hanya berlaku saat ini. Biasanya ya itu sampai 10 tahun kira-kira ya. Kalau misalnya 10 tahun, 15 tahun ini yang normal itu 10-15 tahun kali itu berubah. Tapi kalau orang itu sadar siapa dirinya, udah dewasa, jadi umurnya udah 22 tahun ke atas. Kalau saya pakai standar di Amerika, Eropa itu dewasa 20 tahun. Maka di Eropa, Amerika itu umur 20 tahun boleh menikah, orang tua nggak izin lagi, pemberitahuan. Boleh ngambil keputusan, mau kos, pindah dari luar ya orang tua, gitu orang tua nggak bisa ngelarang. Ya, itu standar dewasa. Nah, waktu saya lulus kuliah, saya 90% sanguin. Saya tesnya di Astra, karena Astra termasuk yang bagus, ya manajemen HRD-nya, asesmennya dengan berbagai macam ilmu. Ya, untuk penempatan terutama manajemen trainee yang dijadikan harapkan direktur ke atas untuk 3-5 tahun ke depan. Ya, itu ada semacam program The Apprentice yang waktu saya masuk di situ. Itu asesmennya lengkap sekali dengan berbagai macam pendekatan ilmu. Nah, saya masih ingat datanya adalah 90% sanguin, 10% kolerik. Lalu 15 tahun kemudian, saya 60% sanguin, ya, melankolik saya 30%, kolerik saya 10%. 2005, 2020, belum lama, saya sanguinnya 40%, 35-40, ya, lalu plekmatik muncul, melankolik muncul, stabilnya cukup, tapi justru plekmatiknya melebihi koleriknya. Padahal dulu sanguin kolerik. Jadi berubah. Kalau saya memang sengaja merubah diri saya menuju empat-empatnya muncul positif semuanya. Itulah yang menurut saya itu Tuhan Yesus itu kalau didefinisikan secara psikologis, Tuhan Yesus itu sanguin, pragmatik, melankolik, kolerik, imbang 25% semuanya, positif semuanya, nggak ada negatifnya. Nah, secara teologis kan kita tuh bertumbuh ke arah Tuhan Yesus. Maka waktu saya tahu diri saya, bagi saya itu bahan baku. Saya akan merubah diri saya. Tapi parenting itu sebenarnya jangan merubah anak dulu ya. Parenting ini beda. Parenting itu membawa anak mengenal siapa dirinya, nanti anak merubah dirinya. Nah, waktu dia mulai merubah dirinya, dia akan berubah. Kalau dia nggak merubah dirinya, bisa berubah nggak? Bisa. Peristiwa traumatis, lingkungan, jadi orang yang tidak tegas, nggak ada koleriknya, sekolahin ke Jerman, gitu. Lingkungannya tegas semuanya, nanti dites 5 tahun lagi. Jadi lingkungan, pendidikan, paradigma mindset, peristiwa traumatis, ya, Paulus kerasnya luar biasa, penuh Roh Kudus, mengalami peristiwa goncangan yang luar biasa, bisa lembut kayak ibu yang sedang aku melayani kamu, berdoa seperti seorang ibu, kata Paulus. Dan Paulus juga ada ayat-ayat yang menunjukkan dia ceria kayak orang sanguin, di penjara pun dia menyanyi gitu. Jadi orang bisa berubah, ya, orang bisa berubah. Tapi tujuan assessment adalah misalnya sekarang anak kita umur 5 tahun. Oh, sekarang ini dia sanguinnya 80%. Saya akan didik dia seperti anak sanguin gitu ya. Sambil kelemahan sanguin apa? Saya akan sanguin. Tapi dulu saya nggak dirubah sama orang tua saya ngerubah diri saya sendiri. Nggak suka nulis, nggak bisa nulis. Sekarang saya punya buku, udah 66 buku tanpa editor, saya tulis sendiri, dan mungkin karena saya mulai nulis buku itu, saya berubah jadi melankolik. Lalu saya lukisan saya, dulu ekspresionis, gaya sanguin, sekarang yang di lantai bawah, lukisan saya teliti banget, gaya melankolik. Jadi manusia itu bisa berubah, ya. Kalau nggak berubah, Tuhan atau setan. Nah, tapi untuk berubah, yang paling bagus itu ngerti dulu bahan bakunya. Baik untuk personal development diri sendiri ataupun parenting. Kalau untuk parenting kita tahu, oh anak nomor 1, ya anak saya dulu nomor 1 melankolik, kedua plekmatik, ketiga sanguin. Tapi ini bukan label sebenarnya, ya. Ini bahan baku. Kamu positifnya ini, kamu negatifnya ini. Terus dibimbing, di coach sampai dia nanti SMP, SMA terutama. Nah, baru kita mengajarkan modul mengubah diri sendiri. Jangan dari awal-awal anak udah suruh, lebih baik dari awal itu
anak itu uniknya apa, kita didik sesuai keunikannya. Ya, jadi itu penggunaan ini nggak ada yang nggak berubah ya, mau pakai DISC, foto karakter, temperamen dasar, MBTI, personality, ya, yang tidak berubah sidik jari aja. Sidik jarinya nggak berubah, tapi otaknya berubah. Jadi otak dideteksi dengan sidik jari, tapi otaknya berubah. Maka sidik jari hanya bisa mendeteksi kecerdasan, kemampuan bawaan lahir, yang DNA, yang bibit bawaan bebek, yang sinapsis dia nggak bisa deteksi. Saya di tes sidik jari nggak punya kemampuan menulis buku. Karena kemampuan menulis buku adalah kemampuan tambahan, talenta yang saya tambahkan. Kan Todus bilang, orang punya talenta 1 jadi 2 jadi 4, 5 jadi 10 gitu kan. Yang satu malah disimpan. Jadi orang talentanya 5 bisa 10 gitu. Nah, saya itu talenta saya bertambah. Nah, talenta tambahan itu dianalisa pakai sidik jari nggak muncul. Tapi pakai neuroscience bisa, atau DNA yang terkini saat ini itu bisa muncul. Jadi sekali lagi itu bisa, pertanyaannya bisa berubah apa enggak, bisa ya.